kesalahan-kesalahan orang tua yang harus kita waspadai. Kalau kita ingin menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak qurrata a'yun, penyejuk mata dan penyejuk hati bagi kita. Pertama, kita ingin anak-anak kita menjadi hebat, menjadi saleh, tapi kesalahan orang tua yang pertama adalah orang tuanya sendiri yang jauh daripada agama. Bagaimana mungkin ibu-ibu sekalian, kita tinggal di Indonesia, mayoritas muslim, pengajian banyak, guru ngaji banyak, kok bisa-bisanya anak kita sampai hari ini nggak bisa baca Quran? Kok bisa-bisanya sampai hari ini ibunya, ayahnya belum bisa baca Quran? Kemana saja kita ini? Beberapa tahun yang lalu, mohon izin, Allah takdirkan saya pergi ke satu negara, negaranya namanya Spanyol. Kita terlibat dalam sebuah penggalangan dana untuk masjid di daerah Spanyol. Mereka mengatakan begini, muslim-muslim Spanyol, oke, tolong katakan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang kau temui dalam dakwahmu, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena negara kalian mayoritas Islam, artinya kalian mudah dalam belajar agama. Kami muslim di Spanyol, kami ini minoritas, sehingga kami tidak mudah dalam belajar agama, tidak mudah dalam mencari guru agama. Untuk kalian mudah belajar apapun, belajar agama, belajar Quran mudah. Pesantren banyak, masjid banyak, guru-guru banyak, mudah kalian untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kalian wahai para orang Indonesia, kata teman saya itu, karena kalian ditakdirkan oleh Allah tinggal di negara yang membuat kalian nyaman beribadah, membuat kalian bisa lebih pintar dalam mengetahui ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai para ibu dan para ayah, jangan sampai ada lagi yang mengatakan, anak saya sudah besar tapi nggak pernah sholat, anak saya sudah besar tapi nggak pernah ngaji. Pertanyaannya, waktu dia kecil, apakah kita ketat untuk urusan agama, Bapak dan Ibu sekalian? Rasul ingatkan 7 tahun sholat 5 waktu, 10 tahun kalau nggak sholat dihukum, supaya dia peduli, keras dalam urusan agama. Anak-anak kita boleh kok jadi apapun. Kita punya harta, kita boleh kirim dia kemana-mana, ibu-ibu sekalian. Kirim ke barat kah, kemana, silahkan. Untuk mewarnai Islam rahmatan lil alamin. Mewarnai dengan Islam rahmatan lil alamin, bukan diwarnai. Artinya sejak kecil, jangan lagi kita mengatakan, anak saya kok gak pernah sholat, gak pernah mengaji. Kemana saja waktu dia kecil. Anak-anak di masa kecil itu adalah peniru paling baik di muka bumi. Dia akan meniru apapun yang dia lihat, apapun yang dia dengar. Bagaimana dia bisa mengaji kalau ibunya setiap hari tidak mengaji? Dia akan mengatakan, mama suruh aku mengaji, sementara mama tiap hari handphone melulu, mama tiap hari tiktokan melulu, misalnya. Bapak suruh aku pergi ke masjid, bapak sendiri nggak pernah sholat subuh di masjid, nggak pernah sholat di masjid. Tiap hari kesiangan bangunnya, kok nyuruh aku sholat di masjid, aku juga nanti kayak bapak misalnya. Anak-anak meniru apapun yang mereka lihat dan mereka dengar. Maka kita minta kepada Allah, nasihat buat diri saya, pastikan apalagi di masa golden age usia-usia kecilnya, pastikan dia berada dalam lingkungan, kalau kita mau jadikan anak-anak kita hebat, anak-anak kita baik, dia dalam lingkungan terdekatnya, lingkungan yang saleh, di mana orang tuanya perhatian ketat terhadap urusan agama. Anak kita boleh jadi dokter, jadi artis boleh nggak jadi artis? Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jadi atlet, jadi apa, pejabat, jadi yang lain-lain, silahkan. Tapi pondasi agama yang kokoh sehingga dimanapun dia berada dia mewarnai, bukan diwarnai. Dokter itu dai juga loh Bu. Saya kan waktu anak saya lahir, sekarang anak saya umurnya 2 tahun, mohon izin Umi Abi. Anak saya Allah anugerahi kelainan langka ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Guru kesabaran dalam kehidupan. Alhamdulillah. Doakan semoga sehat terus ya Bu, insyaallah. Ketika berada di NICU waktu bayi selama 2 minggu, itu dokter itu menjadi dai bagi saya. Dokter ini menasihati saya. Ibu Oki sekarang stop lihat-lihat Google. Nggak usah baca-baca internet. Karena kan kadang-kadang kalau kita baca penyakit di internet menyeramkan ibu-ibu sekalian ya. Sekarang yang Ibu Oki harus lakukan adalah terus-menerus minta sama Allah, terus-menerus sholat malam, betul-betul minta sama Allah agar Allah memberikan ilmunya kepada kami, memberikan informasi, memberikan pengetahuan kepada kami, agar kami bisa menemukan penyakit anak ibu ini apa. Dengan mengetahui penyakit anak ibu ini apa, kami bisa mengerti bagaimana cara penanganannya, minta sama Allah. Wow, luar biasa sekali dokter ini, Masya Allah, mengingatkan kepada saya, teman-teman sekalian, untuk senantiasa menjalankan sholat malam, minta
kepada Allah agar Allah memberikan ilmu kepada para dokter untuk menemukan penyakit anak saya apa. Namanya kelainan langka itu tidak mudah dalam menemukan penyakitnya. Diperiksa seluruhnya, tunggu beberapa bulan baru keluar diagnosa penyakitnya. Jadi seorang dokter ini sedang berdakwah, teman-teman sekalian. Adik saya juga pernah bercerita, adik saya seorang dokter juga ibu, mohon izin beliau bercerita. Waktu masa saya koas dulu Mbak Oki katanya, saya ini bawa pasien dari satu desa ke desa lain pakai perahu. Karena beda pulau, nyebrang dengan perahu. Ketika berada dalam perahu itu anak sudah berdarah-berdarah semuanya, karena kecelakaan atau apa. Kemudian ibunya berada di situ dan berteriak-teriak. Maka kata adik saya namanya Dokter Cindy bu. Adik saya mengatakan, saya pun mengatakan kepada ibu tersebut, ibu istighfar. Banyak istighfar bu, kita istighfar sama-sama ya bu. Jadi kata beliau, saya tenangkan beliau dengan meminta beliau untuk beristighfar. Padahal saya sendiri juga panik katanya. Sebagai seorang dokter nggak boleh menunjukkan kepanikan. Jadi saya mengajak ibu tersebut berzikir bersama-sama. Seorang dokter yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun profesi-profesi lainnya, Masya Allah, boleh anak kita jadi apapun silahkan. Anak-anak di pesantren Al-Islah ini boleh jadi apapun silahkan. Tapi kalau dia kokoh dengan perkara agama, Masya Allah, dia mewarnai, bukan diwarnai. Betul ibu sekalian? Kembali lagi. Jadi kalau terjadi ada apa-apa dengan anak-anak kita, introspeksi terlebih dahulu. Sudahkah kita jadi orang tua yang baik? Sudahkah kita mencontohkan anak-anak kita untuk sholat 5 waktu di masjid, wahai para bapak? Sudahkah kita mencontohkan anak-anak kita bersama dengan Quran? Saya ngecek, Bu, mohon izin saya cerita sedikit. Saya ngecek anak-anak saya, bagaimana pandangan mereka terhadap saya. Saya ngecek, nama anak saya Maryam yang pertama. Maryam, Khadijah, Ibrahim. Sulaiman masih kecil, belum bisa diajak bicara. Kalau misalnya Uma itu di rumah, apa sih yang kalian lihat dari Uma? Saya tanya begitu. Oh, Uma sih kerjanya ngaji. Zoom ceramah atau ceramah gitu. Dalam hati saya setidaknya alhamdulillah, dia nggak lihat saya lagi main TikTok, alhamdulillah. Nggak ada di pikiran, saya main TikTok juga loh Bu. TikToknya isinya ceramah tapi, ceramah ya. Dan yang lain-lain lah. Tapi intinya di dalam bayangannya ada kalimat Uma ini ngaji, ceramah. Setidaknya alhamdulillah nggak ada pandangan memori buruk di kepalanya sehingga mengeluarkan kalimat jangan sampai nih Bu. Coba Ibu cek ya anak-anak ya. Mama ini gimana sih nak? Jangan sampai nih anak kita ngatain. Mama itu marah-marah terus kerjaannya tuh, jangan sampai. Boleh nggak dicek nanti pulang-pulang ke rumah? Coba nak, gimana nak? Mama tuh gimana sih orangnya? Jangan sampai nih. Wah, mama tuh suka bohong. Mama tuh bohong, nggak nepatin janji. Wah, itu tamparan buat kita itu ibu sekalian itu. Wah, mama itu kerjanya pergi terus sama teman-teman. Wah. Kalau anak kita bilang, mama tuh kerjanya ngaji terus. Alhamdulillah ya Allah. Mama tuh baik, aku mau kayak mama, alhamdulillah ya Allah. Tapi kalau sebaliknya PR tuh Bu, PR. Mesti dibenahi itu. Mama kerjanya ngomel-ngomel terus. Nah, coba dibenahi itu. Gitu ya teman-teman sekalian. Jadi kembali lagi bahwa kalau terjadi ada apa dengan anak-anak, wahai anak-anak semuanya, maka bisa saja itu terjadi juga karena orang tua yang jauh daripada agama. Kemudian yang kedua, hati-hati wahai para adik-adik semua, para santri yang ada di sini juga, wahai para ibu-ibu juga. Kalau terjadi ada apa-apa dengan anak-anak kita itu juga tergantung dari lingkungan dan pergaulannya. Makanya masukkanlah anak-anak kita ke pesantren Al-Islah, ya, atau pesantren-pesantren manapun, atau sekolah-sekolah manapun yang di dalamnya kira-kira anak kita bisa mendapatkan pergaulan-pergaulan yang baik. Sebagaimana Rasulullah SAW ingatkan dalam hadis riwayat Bukhari, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, siapapun yang berteman dengan penjual minyak wangi, kecipratan wanginya. Siapapun yang berteman dengan pandai besi, kecipratan bau dan apinya. Maka hati-hati memilih teman bergaul untuk diri kita, untuk keluarga kita. Mohon izin saya ceritakan contoh lagi dalam kehidupan sehari-hari. Saya punya seorang teman namanya Mbak Asri Welas, seorang aktris, tahu ya Bu? Dalam saya obrolan dengan beliau yang saya tayangkan di YouTube, beliau pernah bercerita. Saya dulu di masa kecil, saya tinggal di sebuah tempat di mana tetangganya terbiasa berbicara dengan kalimat-kalimat kotor dan kasar. Kalimat-kalimat yang buruk-buruk itu, kebun binatang kata beliau ya, bahasanya beliau itu keluar semua dan itu dianggap biasa. Maka suatu hari saya sudah masuk sekolah,
Ketika di sekolah, karena saya anggap perkataan itu adalah perkataan yang biasa, karena setiap hari saya dengar perkataan itu, maka saya keluarkan di sekolah dan guru-guru terkejut dengan apa yang saya ucapkan. Singkatnya, kata Mbak Sri Waras, beliau pindah sekeluarga ke tempat yang lebih baik, lingkungan yang lebih baik, tetangga yang lebih baik, untuk memfilter anak-anak dari pergaulan atau perkataan-perkataan yang tidak baik di sekitarnya. Kalau kita terbiasa dengan mendengarkan kalimat-kalimat yang harusnya buruk, tapi karena kita terbiasa, jadi lama-lama kita anggap itu biasa, padahal itu sesuatu yang tidak baik. Maka hati-hati untuk para adik-adik khususnya, sekarang di sini banyak pelajar, kita berteman dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Boleh nggak berteman dengan orang-orang yang ahli maksiat? Boleh pada saat engkau sudah kokoh dan kuat untuk mewarnai dengan dakwah ilallah. Tapi kalau diri kita masih belum kuat, kuatkan diri kita dengan bergaul dengan orang-orang yang saleh. Kita bergaul dengan orang-orang di luar sana untuk mewarnai dengan nilai-nilai Islam, bukan kita ikut-ikutan. Insya Allah ibu-ibu semua, ketika kita masukkan anak kita ke sekolah-sekolah yang sekiranya di sana bisa mendidik anak-anak kita dengan baik, pergaulan yang baik, mudah-mudahan itu adalah salah satu cara bagaimana kita menginginkan anak-anak kita kelak jadi orang-orang hebat. Dalam surah Ali Imran ayat 35 sampai 37, di situ berisi bagaimana pendidikannya ibunya Siti Maryam dalam mendidik anaknya. Pertama, ibunda Siti Maryam dalam surah Ali Imran 35 sampai 37 adalah senantiasa berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menjaga anak itu dari syaitan. Kemudian yang kedua, ibunda Siti Maryam memberikan nama yang baik untuk Siti Maryam karena nama adalah doa. Ketiga, ibunda Siti Maryam kemudian memberikan tempat tinggal, tempat pendidikan yang baik, yaitu di Baitul Maqdis Palestina untuk Siti Maryam. Dan keempat, ibunda Siti Maryam mengajarkan pada kita dalam surah Ali Imran 35 sampai 37 dalam mendidik anak adalah memberikan makanan-makanan yang halal dan taib, makanan yang baik untuk anak-anak kita. Bisa saja anak-anak kita kenapa-napa, tidak dengar nasihat, anak-anak kita susah diatur. Mungkin salah satu penyebabnya ada makanan dan minuman yang haram yang masuk ke dalam tubuhnya tanpa kita sadari. Maka para orang tua ternyata tugas kita banyak, anak-anak kita, harapan kita, pejuang-pejuang agama Allah dan Rasulnya. Maka pastikan selain kita didik dengan baik, dengan benar, kita pilihkan lingkungan yang baik, betul-betul sebagaimana Siti Maryam dipilihkan lingkungan di Baitul Maqdis Palestina. Tapi perhatikan juga makanan dan minuman halal, taib, masuk ke dalam tubuhnya, bukan dari harta yang haram. Kita mau anak-anak kita hebat, tapi kita lupa, kita masukkan makanan dari harta yang haram atau zatnya haram masuk ke dalam tubuhnya. Bagaimana anak itu bisa menjadi anak yang saleh? Wajar anak tersebut tidak mau mendengarkan nasihat kebaikan karena mungkin ada yang tidak halal yang masuk ke dalam tubuhnya. Untuk anak-anak juga begitu, para santri semuanya, pastikan kita mau jadi orang baik, jadi orang hebat, jadi orang besar. Pastikan apa-apa yang masuk ke dalam mulut kita, ke dalam perut kita adalah sesuatu yang halal dan taib, insya Allah. Dan teman-teman pilih teman-teman yang baik untuk menjadi sahabat-sahabat kita. Circle terdekat harus orang-orang saleh. Adapun teman-teman lainnya silakan berteman dengan banyak orang untuk mewarnai dengan nilai-nilai Islam. Tapi kembali lagi pulang dengan orang-orang saleh. Makanya sahabat terbaik itu salah satunya adalah orang-orang yang dekat kepada Allah. Siapakah orang-orang yang dekat kepada Allah? Kata Rasul, Allah sudah punya keluarga dari kalangan manusia. Siapa itu? Orang-orang pilihan, orang-orang khusus itu siapa? Ahlul Quran. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Kita minta sama Allah, ya Allah, saya pengen anak saya boleh jadi apapun. Wahai para santri, anak-anak di belakang sana, kalian boleh kok jadi apapun, silahkan. Tapi kalau sejak dininya belajar Quran, hatinya Quran, lisannya Quran, perbuatannya Quran, Masya Allah, engkau akan jadi orang baik. Engkau diberikan amanah jadi pejabat ini, pejabat itu, amanah baik karena engkau takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau bertindak lurus karena engkau takut merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita menginginkan anak-anak kita begitu, Bu? Kalau kita menginginkan anak kita pintar, sekolah tinggi di luar negeri, pulang-pulang dia katakan, kepintaranku ya gara-gara diriku sendiri, kehebatanku ya karena diriku sendiri, bukan karena siapa-siapa. Lupa, yang kasih kepintaran adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kasih dia kesempatan belajar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintarnya membuat dia sombong, buat apa? Hebatnya dia membuat dia sombong, membuat dia zalim, buat apa? Kita ingin anak-anak kita, wahai anak-anak, teman-teman semua, kita ingin jadi orang-orang baik, orang-orang hebat, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin berilmu, semakin takut kepada Allah. Semakin dia hebat, semakin bermanfaat untuk banyak orang. Itulah yang disebut sebagai orang yang sukses sesungguhnya. Khairun nas anfa'uhum
linnas. Sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Ingat kisah Sultan Muhammad Al-Fatih yang membebaskan Konstantinopel yang sekarang namanya Istanbul, Bu? Dulu ketika kecil, apa kata orang tuanya? Nah, engkau ini akan menjadi orang hebat yang akan membebaskan Konstantinopel, nak. Dari kecil udah dikasih tahu nih kepada anak ini, nak, engkau tuh bukan orang sembarangan, orang hebat, nak, engkau tuh orang besar, nak. Engkau yang disebut oleh Rasulullah yang berhasil menaklukkan Konstantinopel, nak. Dari kecil, ibu dan ayahnya memberikan kepercayaan diri yang begitu besar untuk sang anak. Ibu dan ayahnya betul-betul membangkitkan kepercayaan dirinya. Boleh nggak ibu kita menjadi seorang motivator juga seperti itu? Boleh nggak wahai para ibu kita memberikan kasih sayang dengan pelukan, dengan ciuman, ya, dengan kalimat-kalimat yang baik. Rasulullah itu kalau datang Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, Rasulullah berdiri menyambut, mencium, memeluk Siti Fatimah. Kalau kita kadang-kadang anak lewat masih aja dengan handphone. Ah ya. Ngapain? Oh ya. Bagus. Ma ini bagus nggak gambarku? Bagus. Ya bagus. Gambar aja bagus nggak? Bagus. Boleh nggak kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak sungguh-sungguh dalam meladeni anak-anak kita, ibu-ibu sekalian? Anak-anak kita memerlukan kita. Saya menasihati diri saya sendiri. Kita mau anak-anak kita hebat, kita mau anak-anak kita besar, jadi orang hebat. Namun terkadang kesalahan itu terletak pada diri kita sendiri yang tidak sungguh-sungguh dalam mendidiknya. Terakhir sekali, satu kisah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Saya punya seorang teman, Masya Allah. Beliau adalah seorang milioner, pengusaha sukses. Beliau bercerita, saya ini dulu waktu masih punya bapak saya selalu mengatakan pada saya dan pada teman-temannya, ini anak saya calon orang besar, ini anak saya ini orang hebat, anak saya ini kebanggaan saya. Qadarullah, ayah saya meninggal dunia, perekonomian memburuk dan saya diletakkan di panti asuhan. Ketika saya berada di panti asuhan, kehidupan sangat susah. Untuk makan juga susah, semuanya susah. Ketika masa-masa susah, saya mengatakan pada diri saya ini orang besar. Sebagaimana bapak selalu mengatakan pada saya ini orang besar. Orang besar nggak boleh sedih berlarut-larut. Orang besar harus selalu bangkit. Orang besar kalau gagal bangun lagi. Orang besar harus selalu kuat. Kenapa dia mengatakan dirinya besar? Karena dia selalu ingat di masa kecilnya ayahnya selalu mengatakan, engkau orang besar, nak, engkau orang hebat, nak, engkau orang yang luar biasa, nak. Itu tertanam di kepalanya, ibu-ibu sekalian. Dan ketika dia mengalami kesulitan, dia katakan, ayah saya tahu saya orang hebat, memang saya orang hebat, saya orang besar. Kemudian dia melanjutkan ceritanya. Kemudian setelah keluar dari panti asuhan, saya menjadi anak jalanan. Di jalanan juga susah. Hidup yang susah di kota Jakarta yang besar, saya menjadi anak jalanan. Lagi-lagi saya katakan, saya ini orang besar. Orang besar gak boleh sedih terus menerus. Orang besar gak boleh menyerah. Orang besar harus terus bangkit, harus terus bergerak. Dan kemudian apa jadinya? Berpuluh tahun kemudian anak tersebut menjadi seorang pengusaha yang punya pabrik besar, ibu-ibu sekalian. Menjadi seorang milioner yang punya karyawan yang sangat banyak. Dan dia betul-betul jadi orang besar. Kenapa? Karena sejak kecil orang tuanya memberikan limpahan kasih sayang dan memberikan kepercayaan kepadanya. Engkau orang hebat, nak, engkau seorang ulama besar, nak, engkau orang yang luar biasa, nak. Boleh nggak kita juga begitu? Jadi tidak boleh lagi para orang tua, ibu dan ayah mengecilkan anak-anaknya sendiri. Tidak boleh lagi kita berbuat tidak adil kepada anak-anak kita. Kadang anak satu, anak dua, yang salah itu adiknya, kita salahin kakaknya. Kamu ini, nak, kakak pertama, nak, paling tua, ngalah dong, nak, minta maaf dong, nak, udahlah, nak. Padahal dia nggak salah, kita salahin kakak yang pertama. Nggak adil kita, ibu-ibu sekalian. Anak kita yang pertama pun masih kecil juga. Kemudian kita salahkan kakaknya terus, nggak adil kita. Kadang-kadang dalam pendidikan anak nggak adil kita nggak betul dalam mendidik. Maka kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan minta maaf kepada anak-anak kita. Kita minta sama Allah kekuatan agar Allah anugerahi kita. Ya Allah, saya mau jadi ibu yang baik, ayah yang baik, untuk menghantarkan anak-anak ini menjadi kebanggaan-Mu, wahai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk para anak-anak yang ada di sini dan anak semua, Allah Subhanahu Wa Taala izinkan kau belajar sungguh-sungguh. Orang tuamu mengharapkan engkau jadi orang-orang besar, jadi orang-orang hebat, dan engkau orang-orang hebat. Insya Allah. Ustaz Zaki Mauki belasan tahun yang lalu itu memang sudah keliling kemana-mana, pesantren, ke sekolah. Dan Masya Allah, Mauki selalu bilang kepada anak-anak di sekolah atau di pesantren, kelak kita bertemu lagi beberapa tahun kemudian. Dan
Temui Ustazah Oki ini, temui Uma Oki ini dan katakan, Uma Oki, saya sekarang sudah jadi orang hebat loh. Saya sekarang sudah dapat beasiswa di Mesir, di Maroko, di Turki, di mana-mana. Tegur Uma Oki ini. Dan Uma Oki pun akan mengatakan, Uma Oki juga sekarang sudah jadi lebih hebat. Boleh nggak adik-adik semua? Kelak kita mungkin nggak bertemu di Al-Islah lagi. Kita ketemu di berbagai macam penjuru dunia. Atau kelak kalian sudah jadi orang-orang hebat. Tegur Uma Oki ya. Dan katakan, Uma Oki dulu pernah datang ke pesantren kami dan sekarang saya juga sudah jadi orang hebat. Bisa? Dan untuk para ibu-ibu semua, bapak-bapak semua, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kesabaran, keistiqamahan, ilmu dalam mendidik anak-anak kita. Insya Allah, anak-anak kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang pernah kita lakukan di masa-masa kita yang dulu. Anak-anak kita harus lebih baik daripada diri kita, dan anak-anak kita jadi kebanggaan Allah dan Rasulnya. Anak-anak kita jadi orang hebat, insya Allah, diawali dari ibu yang hebat. Sebagaimana surah Tahrim mengatakan ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu terlebih dahulu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Jadikanlah diri kita contoh terbaik untuk anak-anak kita, dan anak-anak kita pun mengidolakan diri kita. Anak-anak kita pun bangga kepada kita karena kita orang tua yang amanah. Orang tua yang amanah, insya Allah.